Gue pas nengok ke kiri, gue ngeliat cewek baju merah. Nah udah gue nggak tahu lagi tuh gue ngelakuin apa dan gue kenapa. Cuman pikiran gue kosong saat itu. Kayak ini darah dari jempolnya langsung ke kepala. Jalan, but. Itu pas lagi jalan, temen yang tadi kesurupan ngejerit sama kencengnya. Wah! Terus dengan suara berbeda, saya mau kalian ada di sini. Selang masuk ke 3 hari itu senior jam 9 malam di rumah udah dikerumunin orang. Jadi tetangga tuh semua udah pada datang ke rumahnya dia. Dan ternyata di rumah dia lagi frontal tuh keadaan sekator mautnya yang tidak jelas lah. Di akhir-akhir hayatnya dia teriak ngejerit di tempat tidurnya dia sendiri. Ma, badan gue panas, badan gue sakit. Itu teriak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah senior gue, pendaki asal kota Jakarta Timur nih. Oke nih, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Kancil. Malam. Astrada ya? Astrada. Bang Kancil Astrada beda. Wah, bukan. Bukan ya Bang? Bang Kancil wer aja. War karena suka warawiri nih ya? Iya. Oke nih Bang, kesibukannya lagi apa nih Bang? Ya biasa warawiri wer Bang. Oh, tapi sehat ya alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Keluarga anak sehat ya? Masih tetap sama Bang. Alhamdulillah. Iya. Oke nih Bang, di segmen kali ini Bang Kancil pengen menceritakan tentang pendakian di Gunung mana nih Bang? Nah, ini sih bisa dibilang kisaran di tahun 2000 lah Bang. Oke. Nah itu kita saat itu memang awam sama hal gunung. Pendakian, jalur itu kita awam dalam hal itu. Sampai pada saatnya kita didorong sama senior untuk ada di Gunung Guntur. Dan setelah kejadian itu Bang, sepulangnya kita kisaran 3 hari lah kurang lebih ya, 2 atau 3 hari, senior yang bawa kita meninggal dunia. Dalam meninggal tidak wajar. Nah, lu simak video ini sampai habis nih teman-teman semua. Karena Bang Kancil ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber kayak Bang Kancil gini, lu bisa langsung aja isi di form yang udah disediain di kolom deskripsi, atau lu bisa langsung DM ke Instagram besokpagi.idv. Nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. 2020 Gunung Guntur nih Bang. Iya Bang. Yang tadi di awal cerita lu sempat menjelaskan lu sempat tersesat ya di dalam hutan tersebut ya. Dan lu banyak banget mengalami keganjalan ketika pada saat itu nih. Dan ditambah lagi yang paling gokil sih menurut gue, yang paling, atau bukan gokil sih,
sedih lah ya. Nah 3 hari setelah pendakian itu ya bisa kita katakan itu bang, temen lu ini, senior lu ini meninggal dengan keadaan yang gak wajar ya. Nah sebelum kita masuk ke cerita nih bang, kita doakan dulu ya bang, semoga almarhum diterima di surganya Allah Ta'ala dan Amin. ditempatkan yang sisi Ya, yang layak lah ya bang. Amin. Oke bang, silakan bang. Siap bang, kupas nih ya. Di sini gue ceritain soal perjalanan di kisaran tahun 2000 lah bang. Kurang lebihnya tahun 2000 lah. Ya kalau buat masa ini ya di tahun berapa tepatnya ya kisaran 2000 lah gitu kurang lebih. Seingat gue ya, kalau nggak salah gue ada di daerah pinggiran Jawa Barat. Saat itu gue sama teman-teman, di saat biasa gue nongkrong itu gue hobi sama tanaman bonsai, pecinta tanaman lah gitu. Cuman yang unik-unik ya biar kita bisa buat seindah mungkin lah seperti bonsai gitu kan. Bonsai itu dalam jenis apapun tuh bisa dijadikan bonsai. Kelapanya kita kalau bisa ini ngurusnya kita bisa jadikan bonsai. Saat lagi telaten hobi di tanaman hampir bisa dibilang anak-anak muda di kampung itu saat itu ada nih beberapa senior, kalau lo mau yang epic, yang canggih, yang keren, lo naik ke gunung, banyak tuh tanaman-tanaman yang bakal lo bisa jadikan bonsai. Ya gue nolak dong. Satu sisi gue dan beberapa teman nolak, dalam arti nolak, ngapain sih bang ke gunung? Di sawah, di kebun juga banyak gitu kan, di rawa juga banyak, di kali dekat rumah juga banyak tanaman-tanaman. Kalau yang kita mau cari untuk menjadikan bonsai banyak, tinggal kita temanya mau tanaman apa gitu. Cuman di beberapa teman ada yang nyeletuk nih bang, tapi boleh juga nyoh, kita kan sama sekali nggak ngerti tuh soal pendakian walaupun kita anak sini. Kan di daerah sini ada gunung terdekat dari kampung ini, dari kampung kita nih ada Gunung Guntur. Nah di situ didorong lagi, disak lagi sama senior, dirayu-rayu lagi biar gimana. Jadi kita melakukan pendakian untuk mencari tanaman bonsai tersebut. Nggak ada hal-hal apa sih namanya kejanggalan-kejanggalan yang bakalan terjadi tuh nggak ada tanda-tandanya bang. Tanda-tanda yang kasar kita nanti bakal seperti apa, bagaimana gitu nggak ada. Dari diri kita masing-masing pure itu jalan gitu aja. Mulailah kita prepare, pulang masing-masing bawa perbekalan yang kasar bisa kita bawa lah gitu, bawa depek, bawa tas segala macam, isinya udah segala macam lah tuh. Otomatis salah satunya yang kita bawa tuh paling kita butuhkan karung, karena karung itu buat ngambil tanaman-tanaman tersebut yang akan kita jadikan bonsai. Tapak dua tapak kita lalui sampai kita nyampe di pintu pendakian Guntur. Itu zaman itu kita masih terabas. Dibilang terabas ya memang kita kagak ada niat buat daki sampai puncak. Sejauh apapun kalau kita udah cukup, ngerasa cukup sama inceran yang kita bakalan incer gitu kan, ya kita turun. Itu pendakian yang kita jalanin saat itu. Sampailah kita di tengah hutan, makin menjauh sama beberapa teman dan senior. Setiap melihat cabut sampai ke akar-akarnya, masukin. Setiap melihat cabut sampai ke akar-akarnya, masukin kali. Nggak sadar tuh bang, selalu begitu main rebut-rebutan dah. Siapa cepat dia dapat lah kalau kata bocah-bocah dulu mah ya. Makin jauh perjalanan kita ternyata bang, makin jauh ke dalam hutan. Nggak sampai di situ ternyata. Kesenangan itu berujung petaka buat kita ternyata. Kesenangan yang kita cari di dalam hutan itu berujung petaka. Kenapa gue bilang petaka? Mungkin ini teguran karena kita saling serakah sama alam. Sombong lah gitu kan. Bisa bilang frontal lah. Jalur cuman naik gitu doang bang, yang gue pahamin saat itu, saat masih belum begitu paham ya. Dari awal naik
sampai ke dalam, sampai ke atas, ya cuman begitu doang, udah jalur itu doang udah. Sepaham gua, seingat gua. Sampai pada titik akhir kita bilang cukup ah, kalau kebanyakan malah berat nih. Atau ada yang model dipanggul, ada yang model di gemblok di sini, di tas, diikat di tas. Kira kita banting kanan untuk menuju arah turun. Itu dari atas kita jalan udah sompral. Dalam arti sompral, si senior udah ngetek nih. Kalau punya lu kebanyakan, nanti lemparnya ke rumah gua, biar gua yang ngurus. Jadi pada pengen banyak lah gitu. Bawaan tuh pengen hasil tuh pengen banyak gitu. Kalau lu ngerasa kebanyakan, nanti lempar aja lu ke rumah gua, anterin. Kalau lu nggak mau ngurus, biar gua ngurus tanaman tersebut. Jadi pada serakah intinya. Nah itu pada cekcok terus berjalan. Dalam arti cekcok nggak ribut, cuman debat komentaran doang ya. Adu mulut lah bang ya. Argumen. Ya kalau udah dapat segini banyaknya mah, boro-boro gue inget lo, kasar gitu ya. Mendingan gue urus sendiri, ngapain gue jauh-jauh kemari gitu kan. Ya kalau gitu ntar gue kalau gue kurang gue bagi dah. Ya kagak bisa begitu. Kalau lo mau lu cari lagi tuh, mumpung kita belum jauh nih perjalanan turun gitu kan. Sembari turun sembari nyari lagi gitu. Itu beberapa teman ngomong ke senior seperti itu. Dan nggak nyangka pas arah turun itu kita naik dari kisaran jam 8 apa ya jam 8 lah kita, jam 8 pagi gitu. Seingat gua kalau nggak salah jam 8 sampai sore itu. Pas kita turun, langkah kita cepetin buat turun karena yang namanya turun tuh selalu enak gitu kan. Tap. Ini temen yang belakang nih langsung gubrak jatuh bang, nggak tahu kenapa dia laga-laga kayak orang kesurupan. Dan pada akhirnya kita nyadarin ini lu bercanda nih gitu kan. Terus kita maksudnya kita godain, kita ledekin, terus ya segala macam lah, namanya kita gitu masih ABG ya kita ngerasa bohong, kata senior bohongan tuh. Udah yang kita jewer, kita cetokin apa telinganya gitu. Ternyata temen ini benar-benar kesurupan. Oke. Nah sampai di situ belum sadarnya temen gue ini, salah satu dari rombongan itu sosok orang tua laki, bapak sosok orang tua dengan penampilan kalau bisa dibilang mah kayak orang perdesaan gitu lah, kayak tani gitu ya, pakai celana bahan hitam, itu pakai kemeja tangan buntung sama kayak pakai caping gitu bang, topinya. Dia bawa pacul, yang mana pacul ditaruh di pundak, terus dia ngeliat ke atas karena posisi kita masih di atas, lagi debat masalah teman kita kesurupan. Jangan serakah, secukupnya aja. Udah sore mendingan pada pulang, bukan tempat bermain. Itu senior langsung ngejawab, tenang aja bah, kita tahu jalan kok. Tapi nggak hilang tuh bapak-bapak, kagak lanjutin jalan. Setelah ngeliat kita terus ngasih omongan lah ya, ngasih omongan seperti itu, dia hanya diri di situ. Sampai kita terusin jalan turun sambil nyeret-nyeret temen tuh yang tadinya sampai saat itu kita anggap dia tuh bercanda. Dan ternyata itu benar dia kesurupan asli bang. Terus sampai diseret, pokoknya ditarik gitulah baju kita sampai dia jalan lah gitu kan. Ya kalau bisa digambarin kayak binatang, jadi kayak kambing lah gitu kita seret. Cuman dia banyak frontalnya gitu kan, berontak, namun tetap kita seret. Orang pemasukan dari senior doi bercanda. Kan kita awam dalam hal itu gitu kan. Akhirnya udah kita pada ribut nih. Lu susah banget tuh diaturnya. Udah gak lu pura-puranya, udah gak lu bercandanya. Sempet mau dipukul tuh pakai gagang golok sama temen, palanya yang kesurupan. Tuh gua hajar nih gitu kan. Jangan kayak begini acaranya, males gua gitu kan. Lu bercanda lu kelewatan. Cuman tetep tuh makin frontal kayak bocah kecil ngambek gitu sih. Ngadat begitu. Caranya dia kesurupan tuh ngadat, ngamuk-ngamuk begitu, ngacak-ngacak kayak tanah gitu, digaruk-garuk gitu kan. Nggak ngacak-ngacak sampah bang? Enggak, kalau sampah sih mending, baunya nggak seberapa. Kalau ngajak tai gue bingung. Waduh. Oke, gue balikin lagi deh bang ya. Nah sejauh itu
bapak itu tetap diri di situ. Kita makin dekat, jarak kita turun ke bapak itu. Terus dia bilang, siram, 3 kali bilang. Tapi tetap nggak pergi di situ. Setelah ngomong begitu 3 kali, siram. Senior buka tutup aqua, langsung dilempar pakai botol aqua tuh mukanya. Sadar, tapi sebelum itu pingsan dulu bang, tiduran, lemes lah gitulah, nggak berdaya. Terus nggak lama, selang berapa menit dia bangun, pada kotor kan tuh dengkulnya semua, orang kita seret-seret. Yang gue sakit, bonsai gue mana, tanaman gue mana, kata dia gitu kan. Hasil gue mana, itu ada di belakang sama temen lagi diseret-seret juga, karungnya dia tuh yang penuh sama tanaman. Lu kenapa sih, kata senior. Tai lu, bercanda lu. Gue kenapa? Tadi pas lu lagi pada ngobrol, lagi pada cekcok di jalur, gue ngeliat perempuan baju merah. No, di sana no. Langsung nunjuk ke belakang karena kita udah posisi berapa langkah ke bawah. No, pas di jalan itu tadi tuh. Gue inget di situ tuh. Gue pas nengok ke kiri, gue ngeliat cewek baju merah. Nah udah gue nggak tahu lagi tuh gue ngelakuin apa dan gue kenapa. Cuman pikiran gue kosong saat itu. Kayak ini darah dari jempolnya langsung ke kepala, jalan, but. Itu yang dia rasakan. Nah akhirnya gue orang bilang, gila kali lo, orang lo tadi kayak orang kesurupan. Gue kesurupan ya, kata dia begitu langsung, nggak sadar. Tapi tetap kayak orang lemes gimana sih bang, kayak orang kecapean, posisi postur badannya lah gitu ya, kayak fisiknya lemah banget gitu kan, habis kesurupan. Gue kesurupan tadi ya, wah parah lo, gue sampai pada kotor gini lo nggak iniin, kata dia, nggak lo bersihin. Lo itu lo barusan disiram, gitu kan? Ya karena buat nyadarin. Tuh yang ngomong suruh siram, orangnya no di bawah no, Ki. Pas nunjuk, pada nengok lagi anak ke bawah, kagak ada orang. Nah, paksa jalan karena waktu udah sore bang, makin sore. Jalan, kata senior, udah langsung ya. Tadi siapa bang? Teman-teman gue berapa orang bilang begitu ke senior. Udah yuk jalan aja, lo mau pulang apa mau nginep di sini? Nginep mati lo, nggak bawa tenda, kata senior nih dengan frontalnya ngomong gitu. Itu pas lagi jalan, temen yang tadi kesurupan ngejerit kenceng-kencengnya, wah, dia bilang. Terus dengan suara berbeda, saya mau kalian ada di sini. Di situ gua langsung ngambil stek untuk jongkok dari diri, gua lempar tuh bonsai ke pinggiran, ke semak-semak. Gua tarik tangan saya, bang gua mau pulang. Gua sama hal-hal kayak gitu takut jujur. Itu pertama kali gue itu ada di tempat kayak begitu. Bang gua mau pulang. Diam, bercanda nih anak nih. Lagi-lagi senior gue frontal bilang kayak gitu, bercanda nih anak nih. Bang gue mau pulang, ini udah mau gelap. Semua temen gue langsung ngikut versi gue gitu, maksudnya ngikut hawa takut gue, ke bawah hawa takut gue. Iya bang, gue sama mau pulang bang, gue nggak butuh kayak ginian nih bang. Itu diserahin ke senior, beberapa karung tuh dari bawaan yang teman-teman gue ini diserahin. Kalau gue lempar langsung ke semak-semak. Gue nggak peduli itu dah gitu, gue maunya diri gue nih ada di bawah gitu. Gue pulang ke rumah gitu dengan selamat. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Saya mau kalian ada di sini, dengan suara yang berbeda. Yang teman gue tadi kesurupan lagi, dia ngejerit terus ngeluarin suara yang berbeda, yang mana suara itu seperti itu. Saya mau kalian ada di sini. Bang, gue mau pulang. Udah jalan, jangan dengerin, gila nih. Cuman kagak frontal kayak awal dia kesurupan. Udah biasa aja, dirangkul sama senior, yang senior satunya dipiting begitu terus sembari jalan. Udah nyantai, kayak kita lagi rangkulan sama teman sembari jalan. Dirangkul terus sampai pada akhirnya gue ngerasa jalan udah sejauh itu, turun ke bawah udah kayak hitungannya kalau bapak-bapak itu masih ada yang awal tadi. Gue udah ngelewatin jalur dia, tempat dia berdiri.
tapi gue ngerasa masih ada di tempat yang pertama kali temanku kesurupan. Di sini lagi sampai gue balikin lagi ke senior yang ngerangkul teman gue lagi kesurupan. Bang, lah itu karung gue bang di bawah, kita di sini lagi. Tuh senior udah muka gimmick takut di situ, udah stres lah. Kalau bisa gue baca raut muka udah stres, udah galau gitu. Bingung dia juga, gue yakin dia bingung. Kayak main kode-kode mata lah gitu sama teman-teman yang lain nih, senior, beberapa senior. Gue makin takut bang situ. Gue ngebaca karakter udah beda nih, senior gue nih, abang-abang gue nih. Jadi kayak main kode-kode mata. Gimana nih kayak gitu bang. Tuh gue deketin, gue tempelin setiap senior. Gue bisik-bisik sama teman gue juga. Tempel, jangan sampai jauh dari dia, takutnya pada ninggalin. Itu setiap senior gue tempel. Ditempel, diikutin. Bang ayo turun, ayo balik bang. Ntar gue cariin emak gini-gini. Jalan aja udah jalan, bawa lu jalan udah. Emang lu aja mau pulang, gue juga mau pulang. Jujur emang salah satu dari senior dia doang tuh yang selalu kasar kita mungkin kita orang. Toksik lah bang. Iya bisa dibilang kayak gitu. Turun, sampai akhirnya kita terusin paksa turun. Ada di situ lagi kita bang. Di titik yang sama tempat awal teman gue kesurupan. Bingung kan, capek ya capek, ngos kita semua. Bang gue aus, kata teman gue, orang pakai kacamata namanya Jimmy kalau salah satu itu. Bang gue aus. Lu gila ya, air udah kagak ada. Lu mau minum apa? Lu mau minum air kencing gue nih. Sini gue kencingin. Dia yang gue bilang senior paling frontal tuh dia. Diam deh tuh, stuck, langsung down deh tuh. Langsung kagak punya nyali. Temen gue yang pakai kacamata si Jimmy. Diam. Cil, gue haus. Gue capek Cil. Turun naik. Dia tadi sini lagi. Lu sadar itu Jil? Sadar gila. Oke. Emang yang lu rasain, apa yang gue rasain juga beda, sama. Gue rasain apa yang gue rasain. Kita di sini lagi. Cuman gue mau ngomong takut sama senior ini. Sama, jujur gue juga takut gitu. Saat jam itu ya kita masih pada bocah bang. Ayo ikut lagi, turun lagi. Lu mau pulang kagak? Dikit lagi maghrib nih. Itu sampai ketemu kita di rumah, di bawah tuh, sampai nyampenya kita di rumah itu kisaran jam 6-an. Jam 6 kurang berapa gitu. Pokoknya jam 6-an lah taruh lah bang ya. Itu kita sampai di rumah, baru sampai kita masuk ke apa sih namanya kalau gardu gitu, gapura lah ya, gapura kampung kita tuh. Dari turun gunung itu langsung tuh yang tetangga kenal kita, muka-muka rombongan yang naik gunung ini. Wah lu PA lu pada sarap lu bocah, emak bapak lu pada nangis no. Nah di situ singkat cerita nih bang, ketika beberapa warga negor kita begitu, sontak don kita semua cengok kayak orang goblok. Ini bocah kalau kaget gimana sih? Senior semua juga PA lo, bapak-bapak digituin yang gue bilang frontal itu senior gue, PA lo. Gue baru balik dari pagi tadi sama bocah di pada naik gunung nyari bonsai. Lu pulang pada. Ada tuh kayak ya di kampung gue tuh kayak ansip lah ya, kalau malam tuh dia ngeronda gitu keliling pakai seragam. Kalau sore ya pakaian biasa. Ketemu sama kita di gapura pakai sepeda dia. Lu pulang deh, mendingan lu pada ke rumah. Tadi emak bapak lu semua tuh nyalu pada ke rumah RT nangis-nangis. Lu telat sejam 2 jam mungkin udah mau dilaporkan ke pihak berwajib pada untuk dilaporkan anak hilang. Buru-buru lah tuh, kita bocah, emak bapak gue nangis-nangis. Lari kita. Bareng-bareng sama temen tuh, sampai lah. Kan kita namanya satu kampung ya, dia tetanggaan udah satu RT gitu. Jadi lingkup situ aja udah. Udah tuh nenek-nenek yang namanya emak-emak pada teriak. Ya Allah, lu pada PA lu gini aja udah sore, udah mau maghrib, lu gini-gini pokoknya gitu dah. Namanya ibu lah ya mulutnya. Kita sih cuma dicembelin, dicubitin lah kalau kata orang dulu, cembelin tuh cubit bang. Itu kita diam aja, karena kita diam, bingung mau ngomong apa. Mak gue bilang 4 hari 4 malam gue nggak pulang. Oke. Kita bengong, bener-bener apa sih yang pada lagi diomongin, yang dikhawatirkan apa? Ketakutan anak hilang gimana? Gue ada di sini dan ya gue nih semua ngerasain. Pagi gue berangkat, ya sore gue turun. Itu ada dari mak temen gue nih, si Wildan sampai nangis, sampai gerung-gerung. Udah mana dia lebih tua dari orang tua kita lah gitu, nyokapnya. Itu nangis, habis-habisan nangis, dipelukin si Wildan. Dan mak cuman sama lu, sama abang lu. Kalau lu hilang gimana? Lu mati di gunung. Lu pada naik gunung 4 hari 4 malam makan apa tau di atas?
Logika bang. Ini orang tuh pada kenapa gitu. Sampai lah tuh guru, namanya kita masih bocah gitu kan, kita pulang sekolah ngaji di musola dulu. Tong, makanya kalau sama orang tua tuh dengar nih, lo nggak pulang 4 hari nggak pada ngaji lagi pada. Kalau lo mau tahu, lo dibawa tuh yang namanya setan keder di atas. Itu temen yang kita diseret sama senior dirangkul sampai bawah, itu ternyata masih ke bawah. Makhluk dari atas. Itu guru langsung nunjuk, Pep sini, diam, dijorokin sama senior. Tuh tat gitu kan, dipegang palanya nih gimana kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah seinget gue dia megang langit-langitnya bang pakai jempol. Mulut ya. Guru tuh megang langit-langitnya terus digituin, pingsan tuh anak untuk kedua kalinya. Buak ditanggepin sama senior. Lo ngapain? Pep lu ngapa? Gotong pinggiran taruh di balik dekat warung. Gotong. Pas sadar kata dia apa? Ini semua yang lu ambil yang kita bawa balikin kalau mau pada selamat. Kita semua dalam arti ngebalikin, gue buang awal. Beberapa teman dikasih ke senior. Ya bisa dibilang hasil bawaan kita itu diambil sama senior sebagian ya kan. Gue mah udah ketahuan jelas-jelas udah gue buang di sana gitu, gue tinggalin di sana intinya gitu kan, walaupun gak gue tanam kembali gitu. Intinya gue buang di sana gitu kan. Itu yang sama senior alasan depan orang banyak, depan orang tua kita bilang, bang itu balikin kan pada begitu kita. Gue mah nggak mau tahu tuh balikin, gue udah males kesana, udah takut gitu kan. Ya udah ntar gue yang balikin. Itu kadang frontal. Sampai temannya tuh senior yang lain, ngapa lu takut? Di sini. Dikumpulin tuh karungnya tuh. Ada isinya ya bisa bilang kayak punya gue ya. Ada 5 pohon mah sedang-sedang gitu. Cuman kan banyak tanahnya jadi berat. Orang gua akar-akarnya gitu kan. Di sini. Itu ternyata ngomong mau dibalikin hanya sekedar omongan bang. Kita lewat rumahnya dia tuh sehari kemudian. Tuh lagi ngukir pakai kawat ulir tuh dibuat sama dia. Terus ada yang dicangkok, model cangkok begitu. Nanti sama dia baru dibikin bonsai gitu. Kita intipin, kita tontonin. Bang, lu gila lu. Itu bukan yang bahan kemarin bang. Kenapa nggak lu balikin? Nggak boleh. Itu katanya kalau kata guru kemarin ya nggak boleh berlebihan. Kasar gitu kalau mau nyari juga emang harus ada etika. Ya biar dimanapun lo ada ya di situ pasti ada penghuninya. Kalau guru bilang begitu. Maksudnya pasti ada yang kagak terima dengan kelancangan lu orang gitu. Jadi makanya di mana tempat yang sembarangan kata guru gitu bang. Bawain tuh gue lempar pisau lo. Cabut kata dia gitu. Itu di pelataran rumahnya jangan itu. Udah jangan ada. Udah pada main bola segala macam. Terus sehari 2 hari kemudian begitu juga dia lagi mainan ya. Selalu telanjang dia di rumah pakai kolor, dia telanjang, memang ada gambar juga di badan di belakang. Dia mainan tuh tanaman ya. Emang kita jujur pada penghobi bonsai, cuman gara-gara kejadian itu kita malah jadi tambah waspada lagi lah, lebih waspada lah, jadi takut lah dengan hal-hal kayak gitu. Ternyata ada gitu bang. Selang masuk ke 3 hari lah kurang lebih, itu senior jam 9 malam di rumah udah dikerumunin orang. Udah jadi tetangga tuh semua udah pada datang ke rumahnya dia. Dan ternyata di rumah dia lagi frontal tuh keadaan sekator mautnya yang tidak jelas bang. Di akhir-akhir hayatnya dia teriak ngejerit di tempat tidurnya dia sendiri. Ma, badan gue panas, badan gue sakit. Itu teriak bang. Lah kita yang tadi mau ke musola lari dulu ke dia, mau nongkrong di depan musola gitu. Kita pada kalau malam tuh habis pada dari rumah belajar macam PR dulu bocah, kita keluar dulu bentaran dah apa jam 10 apa gitu kan, dibebasin sama orang tua buat nongkrong kita depan musola ada tuh. Itu dengan ngelewatin rumah senior itu dengar suara dia lagi teriak, sampai kita lari sama kita pada bocah masih kan pada labil, lari untuk nontonin ada apaan sih. Yang kita pikir tadinya senior nih mabok parah gitu kan, apa karena nelen apa makan apa gitu kan, namanya orang kagak beres juga lah, bocor halus gitu semasa hidupnya. Itu teriak ditontonin warga.
kita lari apa nyelip tuh di selip-selipan warga segitu, kerumunan warga situ banyak ya depan rumah dia. Itu ternyata dia menggeletak nggak pakai baju, dia teriak, wah barin ini orang pada kencang semua bang, badan gue panas sakit gitu dia. Sampai pada akhirnya meninggalnya juga dengan mata terbuka bang, mata terus mulutnya nganga. Nah setelah habis kejadian itu malam meninggalnya almarhum, ngajiin sampai ketemu pagi, dimandiin jam 10, udah segala macam lah selayaknya jenazah gitu kan. Nah itu dapat perintah dari ustadz udah waktunya dikuburin gitu kan, atas persetujuan keluarga dibawa ke pemakaman. Sampai di pemakaman itu liang lahat udah jadi bang, di bawah itu ada 3 penggali kubur, 2 yang satu dari pihak keluarga almarhum, entah adiknya saat itu apa siapa gitu, pokoknya ada di situ. Itu pas jenazah sama warga diangkat, digendong buat ditaruh, dioper ke yang di lubang, buat diturunin gitu loh bang ya. Itu kaki maaf bang ya, tumit ini bang ngelebihin batas kuburan. Diangkatlah lagi, baru ya beginilah di depan muka yang pada di bawah itu. Angkat lagi, taruh dulu. Satu orang naik, tukang gali kubur sama beberapa tukang gali kubur ada tuh di atas lagi ngepel-ngepelin tanah biar bola-bola gitu, buat bantalan bang ya. Bantalan kalau kata orang dulu ya. Nih tali yang tadi diukur ditarik lagi di lubang lahatnya itu, liang lahat. Tuh tali kagak berubah. Tuh panjang liang lahat itu ya emang segitu. Seukuran sama tali bang. Iya. Pas. Dimasukin lagi bang. Dievakuasi lagi, turun satu orang lagi ke bawah untuk nge-backup, digendong dari atas, diturunin diserahin sama yang di bawah. Itu tetap segini dari garis akhir liang lahat, kelebihan sama tumit-tumit. Sampai ada yang teriak kalau nggak salah, bapak lah gitu, ada yang frontal di pas pemakaman itu, tekuk kali dikit. Nah sampai tuh ada ustadz tuh guru, jangan, nggak boleh kayak gitu, nggak bagus, angkat, ditaruh lagi. Itu kalau nggak salah cuman ngebuka syahadat doang, asyhadu alla ilaha illallah gitu kan, wasyhadu anna muhammadur rasul, dari ustadz ini. Ayo baca bareng-bareng, coba angkat lagi. Itu yang gue inget nih ya, emang pas kalimat itu dibacakan gue ada di situ sampai nganter ke liang lahat, nganter almarhum sampai ke liang lahat. Itu nontonin kita, saking penasaran kita liatin. Pas dibaca kalimat itu terus diperintahkan untuk dicobain lagi gitu kan, itu nyaman. Almarhum muat. Itu ibunya udah nangisnya bukan main, nangis bomba. Sampai di situ udah tuh pemakaman selesai, kita pulang. Yang habis pikir ya itu cuman gara-gara tanaman gitu, yang tadi kita nilai hal sepele gitu, itu tanaman liar intinya kan. Nah ketika kita di pengajian tuh ditekan sama guru yang namanya alam gitu kan, apapun di manalah bentuknya ya jangan sembarangan ngambil intinya gitu. Dan ternyata 2 hal yang kita lihat ini, sosok perempuan baju merah sama aki-aki ini, dua-duanya ini makhluk gaib yang ada yang bersemayam di alam itu bang. Yang ada di gunung tersebut, Gunung Guntur itu. Nah itu terawangan dari kita punya guru, kita punya ustadz, guru ngaji lah zaman kita masih abik. Nah udah kita minta maaf sama beliau, terus beliau juga ngirimin doa buat almarhum di malam 3 hari almarhum. Dan alhamdulillah setelah itu nggak ada tuh kejanggalan-kejanggalan yang kita rasain sampai saat ini gitu ya. Alhamdulillah itu semua udah tuntas gitu. Cuman kesalahan-kesalahan yang kita nggak sengaja gitu kan, main ambil, main cabut gitu, seenak jidat kita lah kalau kata orang, tanpa permisi, tanpa izin. Iya ya intinya kita kurang paham dalam hal itu ya. Semua udah sih, udah dikelarin sama guru kita, terus ditawasulin juga kan buat almarhum dan buat ruh lah, mungkin bisa dibilang korin kali ya, yang apa jin gitu yang bersemayam di sana gitu kan, mungkin gitu bisa dibilang kasar seperti itu. Gue juga kurang paham soal hal-hal kayak gitu ya. Intinya yang orang tua itu ternyata sama perempuan baju merah itu ya bukan manusia. Penghuni Gunung Guntur itu. Iya ya, mungkin segitu aja sih bang cerita gue kali ini ya, karena itu pengalaman yang gue dapat
ketika gue mencari tanaman bonsai. Oke, dan ini juga termasuk mungkin baru-baru lu mengenal alam lagi bang. Ya sama sekali saat itu baru-barunya, karena ya emang benar-benar awam bang. Sampai gue buat turun sendiri aja mungkin takut, naik atau turun sendiri gue takut kali gitu ke gunung karena belum tahu teori. Wah, gokil banget sih bang nih cerita perjalanan lu nih mungkin ya waktu nyari bonsai nih bang ya. Iya. Tahun 2000 bang. Tahun kisaran tahun 2000 lah. Nah, kurang lebih. yang gue pengen tanya ini bang, di tahun 2000 itu umur lu baru berapa tahun tuh bang? Ya bisa dibilang belasan bang saat itu bang. Masih Masih muda ya. kasarnya masih duduk di bangku SMP lah. Oke, dan senior lu ini mungkin udah kerja apa gimana bang? Apa udah nggak sekolah bang? Udah bego kali kan. Kalau nggak Iya. sekolah bego dong bang. Agak udah Udah lulus lah ya. Ya pala-pala zaman itu pala-pala 2 lah bang mereka. 25-an lah ya. 25-an lah kurang Nah, lebih. di sini yang gue pengen pertanyaan nih bang, di antara senior lo ini ada yang udah pernah mendaki gunung gitu bang? Senior doang. Oh, senior doang. Dari rombongan itu ya 3 senior itu pada naik gunung. Oke. Emang bisa Jadi dibilang- kayak bisa dibilang dia udah paham betul lah tentang di hutan itu kayak gimana iya, gitu. selak buluknya jalurnya mungkin dia paham. Hmm. Ya cuman yang disayangkan ya frontalnya ini sama apa atas dasar kita tuh ke gunung dalam hal merusak hutan, ternyata merusak alam gitu. Itu yang kita sadarin setelah kita sampai di rumah. Bukan buat menikmati tapi emang merusak ya. Iya, jadi gimana ya? Ya itu emang benar-benar lagi-lagi ya emang belum tahu apa-apa zaman itu, dan itu pun Masih bocil bang. Iya. Ya kan? ya itu pun dituntun sama senior. Ya. Kalau lu mau nyari yang epic-epic yang bagus tanaman ya di hutan kata Ayo dia. bareng sama dia gitu Iya. bang ya. Ikutin, tinggal ikutin gua kata dia gitu. Ya dasar itulah yang bikin kita tergiur gitu, karena memang saat zaman itu kita lagi pada hobi-hobinya miara tanaman bonsai. Ditambah lagi kan ya udah. Tapi kan pas di awal perjalanan itu nggak terjadi hal-hal yang aneh kan bang menurut lu? Nah, dari awal kita mau berangkat pun bang kagak ada rasa-rasa kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam diri tuh nggak ada, masing-masing nggak ada. Jalan aja udah. Jalan pure aja udah. Pure. Dan bisa dibilang pada saat itu posisi lu di situ jadi akamsi lah bang ya. Itu Iya. ya bareng-bareng sih akamsi mah. Akamsi sama yang lainnya gitu ya. Maksudnya yang udah sering lah gitu, Iya. emang di daerah situ kan. Nah sama satu lagi nih bang, kan tadi di awal cerita lu sempat menjelaskan lu berangkat di jam 8 pagi ya, sekitar segitu ya. Kurang lebih jam 8. Dan turun lagi itu perkiraan jam 6 sore. Mm-mm. Dan ternyata menurut keluarga lu dan yang lainnya ya. Dia bisa bilang warga sekitar pun pada nanggapnya. Oke, lebih berarti dari- itu udah viral di daerah situ mungkin bang. Iya, udah pada guncang di Dan situ. itu lu hilang selama 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Oke, tapi yang lu alamin cuma mungkin beberapa jam doang bang, dari jam 8 sampai jam 6 itu ya. Gua masih labil ya saat itu ya. Ketika semua pada ngebully begitu, ngejat begitu, ya cuman setak bengong aja bang. Oke, karena nggak tahu menau. Nggak ngerti apa yang lu omongin, apa yang lu tangisin orang tua pada gua nggak ngerti. Dalam arti nih kasarnya seperti itu, peribahasanya. Nah begitu disadarin ya emang nyata seperti itu. Oke. Nah, kemarin itu kan gue denger cerita tuh, menurut pengakuan dari survivor itu yang hilang di gunung itu bang, dia itu nggak ngerasain malam hari bang. Dan di sini yang gue mau pertanyain, mungkin hampir sama nih kayak cerita lu juga nih. Lu ngalamin malam gak di situ? Kalau di alam sadar gua ya, Iya. sama teman-teman yang saat itu ada, ya memang nyatanya kagak ada kegelapan yang gua rasain, nggak ada malam. Sore udah gelap, sore gimana sih gitu kan, cuman layung aja udah redup gitu. Udah turun sampai di kampungan dijat begitu sama warga, sama orang tua pun begitu pada maki-maki kita. Jadi emang kagak ada tuh istilah malam di gunung, nggak ada bu. Hari itu naik, hari itu pulang. Pas lu sadar pokoknya lu berangkat jam 8, turun jam 6 sore. Dan lu nggak ngalamin malam gitu bang. Enggak sama sekali. Tapi menurut warga sekitar, Ya kita 4 hari 4 malam. kagak pulang. Kagak pulang, sebagian dari mereka rekan-rekan RT gitu ya, itu pada nyari kita. Orang targetnya yang 4 hari 4 malam itu besok kagak kelihatan di sini di kampung ini, mau dilaporin pihak berwajib. Dan pasti pencarian mungkin bang Itu. ya. Dan alhamdulillahnya lu bisa pulang bang nih bang. Nah, kan di awal kejadian ini kan sempet temen lu ini kesurupan ya. Awal mula petaka ini nih bang, bisa dibilang ya. Ya mungkin awal pembukanya petaka ya dari gesekan badan beliau ya. Karena beliau ngelihat sosok
perempuan katanya di kejauhan di samping berbaju merah. Iya. Nah di sini nih gua singkat ceritain nih bang ya, ini gua ulas lebih padatnya. Ketika senior gue ini yang almarhum ini meninggal dunia, di malam 3 hari tahlilan beliau kan kita masih pada begadang di rumahnya tuh, biasalah anak-anak kampung lah gitu kan. Habis ngaji gitu ya. Iya, emang ada sisa makanan apa kita pada mari ngobrol kan enak kita kan mengupas kacang Iya. gitu. Tuh Ustadz buka omongan di situ. Cil, lo sama yang lain salah satu orang yang beruntung. Bicara soal dimensi lain itu di luar nalar. Dan awalnya yang lu ceritain kemarin setelah lu turun dari Gunung Guntur, yang dibilang teman gue itu kesurupan yang pakai kacamata, itu awal mula lu semua lagi ditarik. Apa terakhir yang lu dengar dari bahasanya? Kesurupan yang kedua kali, saya mau kalian ada di sini. Oke. Itu kita udah ditarik berlahan bang ternyata. Kalau kata guru-guru kita nih, ya kita udah ditarik berlahan. Biar gimana kita stuck di alam itu untuk selamanya. Ya mungkin entah kita buat dijadikan budak, entah dijadikan prajurit. Kalau di dalam dimensi mereka ya. Dunia mereka gitu. Itu yang guru kita bilang. Nah di situ kita ya bersyukur banget gitu. Ya alhamdulillah banget gitu kan. Ya insya Allah ke depannya pun nggak ada apa-apa gitu. Nah alhamdulillah sampai saat ini pun ya kita sehat-sehat walafiat aja gitu ya. Masya Allah sih dengan kejadian itu jadi kita bisa jadikan pelajaran sampai sejauh ini. Ada salah satu tanda yang menurut gua gokil sih bang, yang bilang kalian harus tetap di sini, dan ternyata yang pas lu jalanin itu turun ke bawah, stuck di situ-situ aja deh bang, di tempat pertama teman lu kesurupan ini nih. Dia turun tuh satu jalur bang. Iya. Cuman gue ngerasa jauh udah tuh sampai yang gue bilang bapak-bapak kita temuin itu batasnya di titik itu tuh. Dia berdiri, itu udah kita lewatin. Tapi begitu kita sadar kita masih di situ lagi. Dan lu inget karung yang lu buang bang? Ya karena nggak jauh. Lemparan gue itu ke sudut sepak sama samping gue itu kagak jauh. Masih kelihatan. Kalau anak saya barbuk lah ya, barbuk itu masih kelihatan itu gue lempar tuh di situ gitu. Dan itu berulang-ulang kali kayak gitu bang? Itu muter aja di situ lagi. Oke. Ya sampai kita ada crash sedikit gitu kan, nada-nada kasar, debat sama senior, caci-cacian sama senior, bentak-bentakan lah ya, sampai akhirnya kita selamat turun tuh sampai ke bawah. Itu gue senengnya luar biasa saat itu. Nah pas turun ini kan sempet ditegesin ya, atau dibilangin semua balikin aja ke asalnya gitu bang. Nah cuma senior ini tetap kekeh buat oke, omongan lo gue terima ya, balikin, nanti gue balikin, tapi Ya, ternyata dipiara, dikip sama dia nih. ya, diurus sama dia gitu ya, karena Akhirnya. ya memang di zaman itu yang tadi gue bilang kita semua pada penghobi gitu, jadi kita ngikutin ya, berawal ikut-ikutan awalnya gitu. Jadi setiap apa ada yang kita kira menarik ya udah kita ikutin gitu, sampai sekamu tuh bisa bilang anak-anak mudanya semua penghobi bonsai. Dan ternyata apa yang dialami itu ternyata membuat petaka nih bang, Di luar kenyataan. secara nggak langsung ya bang. Iya. Mungkin ya, atau bisa dibilang juga ya mungkin ajalnya udah sampai situ, tapi emang ya menurut gua ada kejanggalan sih bang tentang kematian Iya. almarhum senior lu ini nih. Ya lagi juga bang, nih sosok bapak-bapak itu nih sebenarnya nih bang ya, itu malah beliau tuh ngebela kita. Kalau kata guru nih, ada sosok orang tua itu mau ngebela lu. Yang ngebawa cangkul itu ya. Iya. Jadi beliau ternyata yang ngarahin untuk arah yang sebenarnya buat turun, ngegiring kita biar bisa kita cepat sampai di rumah. Jadi dia ngebantu kita sejauh itu. Di saat kita lagi dangkal pikiran lah, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuman senior yang tahu jalan. Ya jadi gurunya langsung bilang frontal kayak gitu bang ke gua dan teman-teman. Asal lo tahu orang tua yang nyegat lo di jalan itu benar adanya. Dia itu sosok makhluk gaib yang ada di alam itu, tapi dia baik. Dia yang ngebukain jalan untuk lo turun. Kalau tanpa adanya beliau, lo bakal ke bawah tuh sama gaib yang berbeda. Oke. Sama makhluk yang berbeda. Ya mungkin yang berbeda itu yang wujudnya nampak, yang dari teman gue itu pakai baju merah. Yang di awal kesurupan temen ini katanya cuma bercanda lu gitu bang, sempetnya gitu bang.
Senior Ya gitu. itu kita seksa. Gara-gara senior ngomong gitu, temen yang kesurupan kita seksa, kita cetokin kupingnya, Iya. kita jitakin. Ini namanya kayak kepalanya. bocah kecil aja Iya, sentil ya gitu biasa Bang, kita ya. main aja dong Ah. bercanda. Ya bercanda frontal kayak dia frontal kita gitu. Oke. Dan dia menganggap itu Iya. bercanda. Bercanda karena kita dapat dorongan dari senior bercanda, ya bercanda udah. Ya, kampret lah apalah gitu kan Nah, sentil. tapi kan menurut kata orang tua ini yang membawa pacul ini Bang ya. Tapi kan cepet siramin. Maksudnya disiram itu disiram mukanya pakai air gitu Bang. Iya, dan ternyata ya itu Bang, balik lagi untuk untuk nyembuhin kesadaran dia Oke. dari kesurupan. Jadi ketika dia frontal tuh ngamuk-ngamuk yang gue bilang awalnya dia kayak garuk-garuk tanah gitu kan, nyapu-nyapuin lah gitu kan, ngamuk-ngamuk, ya kayak selayaknya anak kecil ngadat lagi masih gitu kan. Itu orang tua itu langsung bilang siram 3 kali pakai air yang dibawa dari aqua tuh, dari mata air kita ngambil. Jadi itu sadar. Ketika sadar tuh langsung ngomong apa yang dia rasain, dia ngomong. Oke. Berawal badan gue lemas, lo lagi pada debat, begitu gue nengok ke sudut kiri yang gue lihat ya itu Perempuan baju merah. Setelah itu udah kayak gue berasa nih, gue punya badan kayak darahnya dari jempol jalannya cepet ke kepala. Oke. Set, udah aja gue langsung begitu. Nggak sadar Bang. Langsung kagak sadar, yang gue rasain udah nggak ngerti apa. Lu bilang gue kesurupan, emang gue kesurupan ya? Kata dia begitu. Itu yang awal pertama kali dia kesurupan, sampai masuk yang keduanya. Dan yang keduanya ini mungkin nadanya berbeda nih Bang. Itu yang tadi gua ulas, saya mau kalian ada di sini. Itu bukan suara dia, bukan suara asli temen gua. Kalaupun dia bercanda mungkin nggak bisa dia kayak gitu. Berarti suaranya ini berubah Bang. Berubah Bang, di saat yang kesurupan kedua itu dia berubah dan makin garang, tapi kagak ngamuk Bang. Sampailah diseret sama senior. Tapi masih mau diseret ya, Mau, masih sampai jalan kita, ya. ya ke perkampungan kita sendiri, ke desa kita, Oke. ke wilayah kita sendiri, sampai kita berhasil untuk turun. Dan ternyata turunnya kita itu didorong sama sosok bapak-bapak tersebut. Iya. Dan di sini yang menurut gua epic banget sih, yang lu rasa cuma berapa jam Bang ya, tapi menurut warga sekitar lu udah hilang 4 hari 4 malam. Itu yang sampai ini gue udah segini Kayak nggak masuk di akal gitu loh Bang. Kalau orang yang nggak pernah ngalamin Iya. ya susah juga sih buat Ini- kayak gitu ya. jangan lo bang ya. Nah gue yang udah segini nih usia gue udah punya anak satu. Gue kadang suka berpikir di masa itu gue suka ulas lagi tuh. Ya tapi sekarang setelah gue sedikit belajar memahami lah gitu ya, ya ini yang dibilang nyatanya tuh di dunia nyata ini ada dimensi gaib gitu. Ya ini salah satunya gitu. Apa yang kita nggak bisa cerna ya ini di luar nalar namanya. Jadi apapun bisa terjadi Nggak sebenarnya. saja ada dunia lain selain dunia kita lah Bang ya gitu ya. Ya, dan setelah sedewasanya ya gue menyadari itu kesalahan kami semua, kesalahan gue dan Karena teman-teman. frontal mungkin Bang. Itu bang, Nggak sopan apa gimana ya. Karma instan Bang jadinya Bang. iya bisa dibilang. Karma instan lu ngelakuin langsung kejadian juga gitu Bang. Iya, Dan yang lebih parahnya lagi 3 hari setelah pendakian itu ya mungkin ya. nggak lebih nggak kurang, udah pas 3 hari dikasih waktu bonus 3 hari untuk hidup, meninggal dunia langsung. Dengan keadaan tidak wajar. Dia ngejerit sekeras-kerasnya dan keluarga itu makin banyak baru dia habis. Tapi pas hari pertama hari kedua lu ngeliat dia sehat Bang sini dulu Bang. Lagi Nggak ngatur kelihatan sakit apa gimana gitu. sehat bang, afiat kayak kita begini sewajarnya. Itu lagi ngatur tanaman-tanaman di rumahnya. Dia bikin meja-meja dari bambu, rak-rakan gitu, itu udah jadi, tinggal nunggu perkembangan aja. Sempet frontal kita bilang, kok belum dibuang bang, kok belum dibalikin, udah sana bawa lu, takut gue tusuk lu, gue lempar pisau, ada bukan tusuk, gue lempar pisau lu. Sempet begitu dia. Dan yang lebih parahnya lagi ketika dimakamin emangnya ya mungkin tukang ukur makam itu nggak mungkin salah Bang, kayak tali nih diukur badannya dan yang apa yang digali juga pasti segini juga kan. Betul, Mungkin cuma bisa jadi dilebihin Bang. iya betul, nggak mungkin salah gitu. Iya. Tapi saat pas kegagalan yang pertama mau masukin jenazah ke liang lahat, itu warga sempat ngomel ke tukang gali. Lu gimana sih gitu kali? Iya pokoknya frontal lah, ngomel gitu depan umum di makam umum itu, sampai akhirnya dicoba digeletakin lagi, ditaruh dulu. Itu yang di atas sama yang di bawah tuh naik tuh, dari lubang tuh naik ke atas dengan bantuan para warga. Yang di atas itu ngambil tali yang tadi yang mana awal dia ngukur.
ngukur jenazah kan Diukur pakai lagi. tali tuh. Iya. Terus dibawa ke liang lahat buat ngukur, oh panjangnya segini gitu kan. Tinggal dia kan udah hitungan lebar udah paham. Diukur. Tetap segini. Sama. Kagak ada perubahan itu tanah. Tetap segitu. Tapi yang aneh pas jenazah ini masuk Pas ditaruh lebih bang, lebih. kakinya Jadi, ya. Kan kaki dia begini ya. Ah, Lagi posisi telentang kan kalau jenazah. Ya udah, ini akhir dari tembok tanah. ah, Tumit itu begitu tuh. oke. Duduk di tanah. Gantung dong. Iya, nggak mau masuk. Itu Keluar berulang kali bang. Itu bisa lagi saya ingat gue sih sampai 2 kali lah. Kejadian itu berulang sampai 2 kali sampai pada akhirnya Ustadz tuh langsung ya bisa bilang ngeluarin kata-kata di situ. Udah cukup, taruh dulu. Nah, Jangan pada main salah-salahan. Sebelum itu ada ketukan warga nih, paksa aja gitu. Itu gara-gara itu akhirnya udah jangan kata guru kan, dan pada akhirnya jangan main salah-salahan, udah jangan ada ngomong-ngomongin aib, udah langsung syahadat guru, ikutin dengan kalimat beberapa kali baru makam jenazah bisa ditaruh di makam. Tapi plek masuk bang, Alhamdulillah. muat. Muhat nggak bisa dibilang bukannya hanya pas-pasan gitu, malah ya selayaknya jenazah masuk makam gitu, udah benar-benar Kayak ada lah. lebihnya sedikit Iya, gitu ya. masih ada space sedikit. Waduh. Sampai akhirnya diuruk, mengunduklah tanah makam tersebut, kita pulang. Sejauh itu di malam selama 3 hari ya kita selalu kongko nih sama bapak-bapak sekitar di rumah almarhum setelah habis tahlilan, termasuk rumah ada guru ngaji. Biasanya ada ngaji tuh seminggu Iya, tuh ya. itu kita kongko, terus pada bertanya-tanya lah, biasa lah, pada kepo gitu kan. Emang apa lu emang? Nah dari awal perjalanan kita ceritain sampai sejauh itu ya itu guru kita nih bilang ya 2 makhluk itu benar adanya gitu. Dia tuh bukan manusia, bisa bilang penunggu alam di situ, penunggu gunung situ, dan salah satu dari 2 makhluk itu, salah satu itu nuntun lu turun. Dia ada di posisi lu pada. Kalau tanpa dorongan dari beliau, mungkin lu nggak ada di sini, sama sama yang ini sekarang lagi ditahlilin. Sampai ngomong kayak gitu. Ya mungkin lu pulang tinggal lama doang tuh bang kalau kayak gitu. Ya wallahu alam, tapi jangan harap, jangan sampai lah. Amit-amit. Jangan. Nah oke nih bang. Oke, Bang. Nah sebelum kita mengakhiri video kali ini, kita doakan dulu kali ya senior nih bang. Semoga Amin. ditempatkan di surganya Allah Taala Amin, dan amin. diberi kelancaran lah bang dan kemudahan ya di sana ya. Kesenangan, kemudahan. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran dan ketabahan bang ya. Thank you banget nih Bang Kancil lu mau berbagi cerita nih di besok pagi untuk yang kesekian kalinya nih. Oke, senior gua nih. Panutan Nah ya, Bang, Bang. sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nggak nih Bang buat teman-teman semua Bang? Ya lagi-lagi buat pesan-pesan mah nggak ada kali Bang, cukup sampai di sini karena yang salah banyakan dari gua karena gua manusia biasa gitu kan, yang benar datangnya dari Allah Taala. Benar. Gitu aja sih Bang. Manusia ini tempatnya salah dan dosa ya, Bang. Itu Bang. Tergantung bagaimana kita menyikapinya nanti. Betul betul. Dan juga ya mau entah di mana lu berada di tempat kerja dimanapun lu berada ya, yang penting itu sopan sih Bang sama santunnya. Dan mungkin lu bisa menarik cerita nggak sih, mungkin karena lu teledor lupa ngucap salam apa frontal gitu Bang, jadi kayak gitu nih kejadian. Iya itu yang tadi gue ulas di akhir cerita. Setelah sejauh ini sampai saat ini gue selalu berpikir soal masa lalu itu kan, yang kelam. Nah, gue berpikiran ya pada inti dari perjalanan masa lalu itu ya itu salah real, salah kita semua yang ada saat itu dalam perjalanan, salah gue dan salah teman-teman gue termasuk senior. Oke. Jadi layaklah kita kena hukuman seperti itu, Jadikan teguran atau hukuman. kesalahan itu sebagai sebuah pelajaran Bang ya. Iya. Oke nih Bang, thank you banget nih Bang. Siap, Mungkin Bang. itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Kancil Al Asoy Bang. Jangan Bukan. asoy. Apa tuh? Kancil lagi, kancil doang, kancil aja. Oke. Iya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.